Bapak Melki, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita, baik di Zoom maupun YouTube. Namun sebelumnya nih ada satu pertanyaan menggelitik sebenarnya dari saya secara pribadi. Jadi tadi kan pelayanan SALT sendiri sudah menghadapi banyak tantangan dalam berbagai sisi. Hal penting apa Pak yang perlu menjadi garis bawah bagi pelayanan-pelayanan lain di Indonesia dari tantangan yang pernah dialami oleh Yayasan SALT Indonesia sendiri? Jadi pelajaran penting apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman pelayanan SALT ini? Saya melihat kalau Mbak moderator Mbak Santi ya. Ya. Mbak Santi ikuti video yang sampai terakhir yang tadi disampaikan bahwa ketika kita mampu memenuhi panggilan Allah itu, jangan mementingkan diri sendiri. Ya, jangan berorientasi kepada diri sendiri. Lakukan itu karena Tuhan sudah memilih memakai kita. Itu yang saya bisa tangkapi dari pertanyaan itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Melki. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara juga ini ya semakin dikuatkan di dalam pelayanan yang dikerjakan masing-masing. Ya, Bapak, ini ada satu pertanyaan yang masuk secara privat. Pertanyaan dari Bapak Parman Sitompul. Ya, selamat siang Bapak Melki. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Sesuai dengan visi misi SALT, peran apa yang dilakukan Yayasan SALT Indonesia atas persekusi gereja-gereja di beberapa daerah di Indonesia? Kami tidak bisa melakukan semua ketika data kami masuk. Kami tidak bisa menanggapi semua apa yang dukungan seperti apa yang kami lakukan. Tapi pada kenyataannya kami melakukan pendampingan. Kalau tadi teman-teman yang bertanya bisa melihat di slide informasi tentang dokumentasi bagaimana kami melakukan pendampingan hukum. Jadi kami menyediakan pengacara, kami menyediakan lawyer untuk mendampingi mereka, advokat untuk menjelaskan bahwa mereka ini dalam posisi yang benar. Jika itu memang benar gitu ya. Tapi kalau salah ya kita sampaikan juga kepada mereka posisinya tidak benar. Nah, hal-hal yang seperti itu. Di samping itu kami membekali gereja-gereja dalam pertemuan-pertemuan offline begitu. Kami bekali gereja mengumpulkan pemimpin-pemimpin jemaat, kurang lebih ada 5, bahkan 70, bahkan 100 orang. Untuk dibagikan informasi ketika kita mengalami tekanan berkaitan dengan hukum, bagaimana kita menyikapinya. Ada undang-undang yang mengatur itu dan bagaimana kita menyikapi berdasarkan undang-undang itu. Nah itu yang kita lakukan, Mbak Santi. Iya, terima kasih Bapak Melki. Kiranya jawaban ini juga bisa menolong Bapak Parman ya atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Zoom, dari Saudara Rian Larope. Ya, tingkat persekusi di Indonesia yang menurun atau persekusi di luar negeri yang semakin naik, sehingga peringkat di Indonesia bisa dilihat menurun. Ya. Dalam penelitian yang kami lakukan, kita menetapkan 50 negara yang mengalami persekusi. Dan dalam 50 negara itu pasti ada tingkatan-tingkatan tertentu. Sehingga apakah menurun atau tidak berpengaruh dari luar negeri, tidak. Tapi berpengaruh memang dalam situasi yang terjadi dalam negeri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi, di November besok itu akan ada kegiatan untuk menjelaskan ini secara rinci lagi. Bagaimana persekusi yang dihadapi di Indonesia, bagaimana tingkat tren penganiayaan di Indonesia. Bapak Ibu bisa mengikuti itu. Nanti silakan hubungi kami, email saya Melki B. Nanti akan dicantumkan di kolom chat rasanya. Mungkin teman-teman juga ada di kolom chat akan menginformasikan hal itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Demikian Mbak Santi. Iya, terima kasih Pak Melki. Ya, Bapak Ibu Saudara, silakan ya untuk mengirimkan pertanyaan baik di live chat Zoom maupun di YouTube. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak dari Saudara Odysseus dari YouTube. Ya, berdasarkan pengalaman SALT, bantuan atau dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh anggota tubuh Kristus yang mengalami persekusi? Bagaimana juga gereja-gereja lokal juga bisa menolong dalam hal ini?
berkaitan dengan persekusi. Iya. Nah, jadi berkaitan dengan hal itu sebenarnya kami melakukan sebuah kegiatan itu tidak serta-merta kita lihat, oh ada permintaan A, permintaan B, kemudian kami iakan. Nah, kami melakukan semuanya selain bergumul, setiap tahun kami bergumul apa yang harus dikerjakan di daerah-daerah, apa yang harus dilakukan dalam momen-momen tertentu. Kami juga menyajikan itu berdasarkan kebutuhan data. Jadi kami melakukan riset di beberapa tempat, kami melihat program ini penting atau tidak, daerah ini butuh atau tidak. Nah, berdasarkan apa yang sudah kami lakukan itu, misalnya pembekalan seminar, hal-hal seperti itu yang kami lakukan, menguatkan gereja. Karena ternyata dalam perjumpaan perjalanan kami melakukan seminar-seminar itu, masih banyak gereja, boleh saya katakan, menolak dari Filipi 1:29 itu, bahwa saya cukup menjadi orang Kristen dan tidak perlu mengalami aniaya. Tapi kan aniaya ini kita tidak tahu kapan terjadi, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita bekali dalam seminar-seminar. Dan dua, itu yang pertama. Dan itu yang pertama, membekali secara knowledge bagaimana mereka menyikapi kehidupan atau prinsip-prinsip Alkitab untuk menyikapi situasi-situasi tekanan terhadap iman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu bagaimana menggunakan hukum yang sudah difasilitasi oleh negara untuk kita sebagai warga negara melakukannya, mengadvokasi diri, kurang lebih begitu. Di November juga ada webinar tentang advokasi dan hukum. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan. Dua hal itu penting sekali dibagikan bagi Ibu. Ya, terima kasih Pak Melki. Ya, saya pikir jawaban dari Pak Melki baru saja ini juga menjawab pertanyaan dari Saudara Christian Eka Wibisono yang bertanya juga di YouTube, metode apa yang SALT Indonesia gunakan untuk menangani orang-orang yang trauma karena mengalami diskriminasi atau rasisme secara fisik. Ya, jawabannya hampir serupa ya Pak. Ya, oke, pertanyaan berikutnya ada dari Saudara Pablo Sableng dari YouTube juga. Ya, tadi dikatakan bahwa murid Kristus dipanggil untuk menderita, untuk pikul salib. Jadi Saudara Pablo menyetujui juga. Nah, bagaimana supaya orang-orang Kristen ini bisa menyadari hal ini, Pak? Karena banyak yang malah pilih hidup nyaman. Ya, kita tidak bisa serta-merta tentu mengubah orang dengan latar belakang lingkungannya dia, latar belakang pengetahuan yang membentuk dia berpikir demikian, gitu ya. Tentu itu butuh proses. Karena itu tindakan, program-program, kegiatan-kegiatan pelayanan kami lakukan berupa webinar, berupa seminar, itu terus yang kami lakukan, tidak bosan-bosan. Bahkan sampai suatu waktu kami melakukan kegiatan yang sama gitu ya, di tempat yang sama dengan ada satu atau dua orang yang juga mengikuti. Kadang mereka bilang ini penting ya gitu ya, ini penting ya, tapi ternyata mereka lupa bahwa mereka sudah ikut gitu. Karena apa? Karena lingkungan mungkin tidak pernah mengalami aniaya itu gitu. Mungkin sewaktu-waktu mereka mengalami aniaya baru mereka akan sadar bahwa ini penting dan akan dilakukan. Jadi dengan mereka yang tidak atau sulit menerima bagian ini, tekanan karena iman ini, ya mungkin mereka perlu, ya saya tidak mau menjustifikasi ya, mungkin mereka perlu untuk mengalami aniaya itu sendiri baru mereka melihat bahwa ternyata jadi orang Kristen itu mengalami itu juga. Tapi nggak harus teraniaya dulu gitu. Oleh karena itu, karena nggak harus teraniaya dulu, kami sampaikan dulu dalam bentuk seminar-seminar. Ya, terima kasih Pak. Ya, terkait ini ya, baru saja Bapak menyebut webinar ya Pak. Ya, jadi sekalian ini saya juga penasaran. Jadi pelayanan SALT sendiri gitu, bagaimana dengan pelayanan SALT di era digital ini Pak, selama masa pandemi ini khususnya? Ya, kita pun sebenarnya kemarin cukup, ya kalau boleh saya katakan, meminjam kata stres gitu ya, menyikapi situasi ini cukup stres juga, bahwa dengan beban yang kami miliki, dengan visi yang kami hidupi gitu ya, kami apalagi melihat kasus-kasus yang terjadi ya, kami berkata, Tuhan, bagaimana kami menolong gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia.
Kita bergumul untuk itu, kita berdoa dan melihat bahwa satu momen menggunakan media webinar atau Zoom, menggunakan Facebook, menggunakan kanal YouTube, itu penting untuk dilakukan. Akhirnya kami menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Kami dengan rekan-rekan kami yang ada di beberapa tempat, kami minta mereka, kami hanya memfasilitasi intinya. Kami minta mereka menjadi kontributor dalam pertemuan-pertemuan itu, menjadi narasumber. Ya. Bahkan mereka berkata, saya mau lakukan ini, tidak perlu Bapak Ibu pusingkan bagaimana tentang, ya kita selalu ya berpikir seringkali ya, berapa saya harus dibayar gitu untuk melayani Tuhan gitu ya. Tapi sampai hal seperti itu pun akhirnya untuk menangkap visi itu, melakukan visi itu dengan sukarela kami melakukan dengan rekan-rekan kami yang lain. Membahas misalnya topik tentang persekusi, topik tentang keteladanan kepemimpinan, topik tentang apa. Ya, mereka mencoba memaparkan dari apa yang mereka ketahui. Gitu. Ya, sejauh yang Bapak Melki lihat, bagaimana Pak dengan hasilnya Pak? Apakah Bapak Melki sendiri merasa sepertinya perlu ada strategi baru mungkin, atau bagaimana seperti itu? Strategi baru, ya apa ya? Sejauh ini sih memang kesulitan memobilisasi orang-orang Kristen itu ketika mereka tidak menganggap ini penting, mereka kurang peduli gitu dengan kegiatan-kegiatan ini. Strateginya sebenarnya kami mencoba melakukan beberapa waktu lamanya sebelum kegiatan itu dilakukan, kami sudah promosi. Bisa seminggu, dua minggu sebelumnya kami sudah broadcast player, kami broadcast informasi-informasi penting seputar kegiatan. Kemudian hal-hal teknis lainnya, lebih ke teknis sebenarnya. Begitu Mbak. Iya. Membuat materi ini menyajikan kepada mereka bahwa ini mereka butuh. Iya, terima kasih Pak. Saya juga berharap pelayanan SALT, baik yang offline maupun yang juga memanfaatkan digital, bisa semakin efektif, menjangkau, dan juga bisa ini ya lebih berdampak luas lagi, terutama bagi orang-orang yang mengalami tekanan, mengalami aniaya. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Nuri dari YouTube Pak. Persekusi mungkin berat, tetapi kenikmatan dan kenyamanan hidup seringkali lebih menjerat orang percaya untuk terjun dalam pelayanan semacam ini. Ya, mungkin dari Pak Melki sendiri ada pengalaman Pak ketika terjun di dalam pelayanan ini, kemungkinan ada tantangan-tantangan secara pribadi gitu yang dihadapi. Mungkin bisa menolong juga untuk Ibu Nuri bisa memahami ini dengan lebih baik. Ya. Seringkali kehidupan kita itu lebih banyak asumsi ya. Atau lapangan berpikir bahwa saya takut ditolak gitu. Pernah tuh waktu saya masuk ke satu lingkungan yang bukan mayoritas saya gitu. Dengan berbagai asumsi saya berpikir saya akan ditolak. Gitu. Ternyata memang ada momen di mana ditolak, tapi ketika itu saya lakukan, saya coba bahwa hidup saya itu tidak hanya berdasar asumsi, tapi realita, di mana firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29 itu yang harus saya miliki, yang harus saya hidupi, dan harus saya pegang. Sehingga asumsi itu tidak membuat saya takut. Jadi saya melakukan apapun, tindakan di lapangan, membuat saya melihat, oh iya ya, kalaupun sesuatu terjadi terkait apa yang saya hadapi pada waktu itu, ya saya berserah saja, sehingga sudah nggak ada ketakutan lagi. Ya, begitu. Memang kalau tidak mengalami agak sulit untuk menceritakan itu. Iya, semoga juga pengalaman dari Pak Melki ini bisa ini ya menolong Ibu Nuri juga untuk bisa melihat lebih dalam. Ya, kalau dari Pak Melki sendiri nih Pak, ketika ini ya menghadapi tantangan secara pribadi, terus juga dikuatkan mungkin oleh rekan sekerja gitu. Bagaimana sebenarnya pelayanan saat ini itu menghidupi visi. Jadi ketika ada anggota baru yang bergabung di dalam pelayanan ini, gitu seperti apa gitu supaya
visi ini tuh bisa sama-sama dihidupi bersama seperti itu? Kami memang ada beberapa nilai-nilai yang kami miliki di dalam lembaga kami. Misalnya kita hidup dimotivasi oleh iman, kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Itu yang terus menerus kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu lihat di slide saya tadi bagian bawah itu adalah nilai-nilai yang siapa saja yang menjadi bagian dari Salt Indonesia secara organisasi, secara staf begitu, harus menghidupi itu. Tentang ya mau tidak mau kita beriman kepada Tuhan. Mau kalau tidak beriman ya bagaimana kamu menjadi bagian dari, jangankan Salt Indonesia, tubuh Kristus sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika ada teman-teman yang baru, di awal kami menyampaikan, menjelaskan tentang Salt Indonesia berupa visinya apa, misinya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, bagaimana kami mendampingi orang-orang yang ada. Nah, secara kontinu itu kita lakukan. Kemudian di awal, di akhir tahun kami juga mengadakan refleksi, mengadakan retreat, mengadakan evaluasi supaya mereka yang belum begitu ngeh atau sreg dengan apa yang kami lakukan ini melihat bahwa ini loh yang sudah kami lakukan dan ini loh dampaknya dan ini loh evaluasinya, ini loh perlu kita tingkatkan gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Melki atas sharingnya, juga memperdalam visi dari pelayanan SALT sendiri. Ya, Bapak, ini ada satu pertanyaan dari Zoom dari Saudara Resa Gultom. Ya, sudah sejauh mana hasil visi misi SALT saat ini, Pak? Ya, kalau dari visi dan misi terus kami hidupi, terus kami lakukan. Hasilnya kami melihat kalau kami kan selalu ya melakukan riset, kami melakukan evaluasi, monitoring untuk semua apa yang kami lakukan. Dan dari hasil visi misi itu kami melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan dikuatkan. Suatu waktu saya dan tim pergi ke bagian Sumatera, satu tempat tertentu untuk menyiapkan, menyediakan Alkitab bahasa lokal mereka yang tercetak, kan waktu itu bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kalau teman-teman mengingat Roma pasal berapa betapa bahagianya kedengaran orang yang membawa kabar baik itu, ya. Pada waktu kami itu naik ke Bukit Barisan, kemudian kami menuju ke satu tempat di mana gereja itu dari papan dan sangat kecil. Sampai di sana kami disambut dengan luar biasa. Kemudian mereka merasa dan melihat bahwa ini yang selama ini kami butuhkan. Kami selama ini tidak begitu cakap berbahasa Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia. Gitu. Tapi ternyata ada gereja di Bukit Barisan sana, di atas, di puncak, di beberapa tempat di gunung sana, yang selama ini begitu jarang baca Alkitab. Dan ketika mereka mendapat itu, mereka melihat, wow, ini yang kami butuhkan. 1 tahun kemudian kami datang melakukan evaluasi akan apa yang kami lakukan. Dan di situ kami melihat bahwa bagaimana mereka mempunyai pengenalan yang lebih lagi tentang Tuhan. Hanya membaca Alkitab dalam bahasa mereka sehari-hari. Begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya juga meminta teman-teman, bahkan juga tim, Pak BP mungkin bisa menanggapi juga bagian ini. Silakan. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih diberikan kesempatan. Ada beberapa yang saya pikir perlu saya bantu untuk memberikan informasinya ya. Ya, izinkan saya untuk menambahkan apa yang ditanyakan oleh Pak Parman tadi. Ada 3 hal Pak Parman yang kami lakukan dalam melaksanakan visi kami. Pertama, kami melakukannya dengan preventif, begitu ya, adalah supaya gereja atau orang percaya aware bahwa mereka tidak bisa lepas dari penganiayaan. Oleh sebab itu, kami harus melakukannya secara preventif. Dengan apa kami melakukannya? Dengan membuat seminar-seminar. Sebelum masa pandemi, kami melakukannya offline. Artinya kami hadir, kami datang kepada mereka, kami menawarkan diri. Menawarkan diri oleh karena tidak banyak yang tahu ada materi-materi yang bisa menguatkan mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi penganiayaan. Dan ada juga gereja-gereja yang menolak berbicara tentang penganiayaan.
Tapi kalau berbicara tentang prosperity, kekayaan, successful, nah itu banyak. Tetapi berbicara penganiayaan kami sering ditolak oleh gereja. Ya, itu jadi preventif dilakukan. Lalu kemudian yang kedua adalah presence activity. Ketika mereka mengalami penganiayaan itu sendiri. Tadi Saudara Melki sudah menunjukkan 3 anak sekolah minggu korban bom di Samarinda, begitu ya. 11 jam setelah kejadian itu kami ada di sana untuk menunjukkan bahwa tubuh Kristus di tempat lain mendorong kami untuk hadir, menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Saya pribadi yang langsung turun pada waktu itu untuk bisa mendampingi mereka. Banyak orang tidak bisa bertemu dengan anak ini, terutama Trinity karena dia ada di dalam rumah sakit dan hampir 40-50% tubuhnya terbakar sehingga tidak bisa dijenguk. Namun saya minta izin kepada mereka, kepada petugas, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan Trinity. Satu kata yang dia selalu sampaikan, itu yang menguatkan kami juga, yang pada akhirnya adalah, Om, doakan Trinity ya. Gitu. Jadi itu sangat membekas sekali sampai sekarang. Dan anak itu akhirnya Tuhan selamatkan dan puji Tuhan, dia telah mengalami perbaikan dalam kulitnya ketika mengikuti operasi beberapa kali di China. Dan kami terus mendampingi mereka. Jadi presence, jadi kami datang pada waktu kegiatan itu terjadi. Pernah juga kami mendampingi di Singkil, 24 jam setelah kejadian, gereja itu dibakar, pendetanya kabur, memasuki hutan kelapa sawit, istrinya sedang hamil, jatuh 3 kali. Kami sangat khawatir kalau sampai itu kemudian keguguran, oleh karena waktu itu masih hamil muda, umur 3 bulan. Ya, kami tidak bertemu dengan mereka, tapi kami bertemu dengan jemaat. Apa yang bisa kami lakukan? Kami cuma menghadirkan tubuh Kristus di sana. Kadang-kala kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis bersama dengan mereka. Tapi yang kami mau tunjukkan kepada mereka adalah ada tubuh Kristus yang peduli juga kepada mereka dan kami bersama-sama dengan mereka. Jika satu tubuh menderita, tubuh yang lain merasakannya. Itu yang kami lakukan. Jadi yang ketiga, itu pasca kejadian. Biasanya kalau kejadian itu terjadi, banyak gereja-gereja kemudian mengarahkan pandangannya dan memberikan bantuan kepada mereka. Sebanyak mungkin, banyak sekali datang ya, membantu dan seterusnya. Tapi setelah 1 bulan dan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian mulai surut dan tidak ada lagi yang peduli dengan gereja ini. Kami hadir di sana juga untuk melihat apa lagi yang bisa kami lakukan. Misalnya saja, tadi Saudara Melki juga sudah menyampaikan, apa yang terjadi di Singkil. Kami masih pantau sampai sekarang. Kami juga terus mendampingi pada mereka sampai sekarang. Ya, itu tahun 2015 kejadiannya, gereja dibakar, kami menyiapkan juga tenda-tenda untuk mereka. Pada waktu kejadian ada banyak sekali orang datang dan banyak memberikan bantuan, makanan, orang-orang mengungsi terus kemudian diikuti. Biasanya kami tidak terlalu involved dalam konteks semacam itu, tapi kemudian di akhir-akhir mulai orang melupakan mereka dan kami tetap ada di sana untuk mendampingi. 3 poin ini yang kami lakukan untuk bisa mendampingi tubuh Kristus di mana-mana tempat. Itu tadi dengan Pak Parman. Saya berharap ini bisa memberikan gambaran yang utuh untuk Pak Parman. Untuk Pak Rian, betul Pak, peningkatan atau penurunan level kita menjadi 49 itu bukan karena di Indonesia persekusinya semakin sedikit, tidak. Tetapi di dunia lain itu justru semakin banyak. Kita bisa melihat aja, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Filipina Selatan misalnya, beberapa kali itu mengalami pengeboman, gereja-gereja dibom, banyak orang meninggal. Dan dalam konteks menilai gereja teraniaya itu, yang memiliki nilai tertinggi adalah ketika ada orang percaya yang meninggal. Jadi itu nilainya sangat tinggi. Nah, kenapa tadi disampaikan juga di tahun 2019 itu posisi kita begitu tinggi? Karena tahun 2019 itu ada bom di Surabaya, gitu ya. Dan itu mencatatkan rekor. Bomnya mungkin 2018 atau 2019 bulan Mei, begitu ya. Tapi itu mencatatkan rekor untuk bisa dinilai seberapa terbukanya Indonesia terhadap gereja-gereja gitu. Jadi ini saya setuju dengan Pak Rian. Jadi tidak mengalami penurunan di Indonesianya, tetapi di dunia yang lain itu justru mengalami peningkatan.
Lalu tadi Mbak Santi menanya tentang strategi, gitu ya. Betul Mbak, dalam pandemi ini strategi semua, barangkali hampir semua lembaga-lembaga itu mengalami perubahan strategi. Kami juga mengalami perubahan strategi. Untuk informasi saja, webinar ini baru kami lakukan setelah ada pandemi ini. Dan kami bersedia dalam tanda kutip masuk di dalam dunia media sosial ketika ada pandemi ini. Dan kami menyampaikan itu karena tidak ada jalan lain untuk bisa menguatkan tubuh Kristus saat ini dengan restriction yang begitu banyak. Belum lagi juga policy yang diberikan oleh para pemimpin kami untuk tidak turun ke lapangan dan selalu mendukung program pemerintah untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Jadi strateginya pasti berubah. Sekarang kami lebih banyak bermain di webinar, Zoominar, bermain juga di Safro, ya. Jadi digital itu kami manfaatkan semaksimal mungkin dengan menjaga tingkat security yang baik gitu ya, supaya semuanya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan ada 4 pertanyaan dari Bung Reza ini. Bung Reza sangat aktif sekali. Terima kasih masih terus setia sekalipun kami ada di Sabda, tapi beliau juga ikut hadir di dalam Sabda ini. Bertanya mengenai sejauh mana visi misi itu bisa dilakukan. Bung Reza, visi misi itu masih panjang. Jadi kami tidak bisa menilai karena apa? Karena segala sesuatu yang kami lakukan hubungannya dengan yang 3 hal tadi, preventif, presence, dan pasca kejadian penganiayaan itu, maka materi-materi yang kami lakukan, materi-materi yang kami bagikan, yang kami berikan kepada anak-anak Tuhan di mana-mana tempat, itu hanya bisa dievaluasi secara real dan nyata ketika mereka menghadapi penganiayaan, ketika mereka menghadapi persekusi. Jadi, apakah visi ini sudah bisa diterima atau bisa dievaluasi? Sejauh knowledge itu bisa. Tetapi ketika masuk di dalam pemahaman, ketika menghadapi fakta-fakta di lapangan, di mana mereka menghadapi persekusi, di sanalah nilai-nilai materi yang kami bagikan itu bisa kami lihat. Itu berperan atau memberi dampak kepada mereka atau tidak. Jadi memang sulit untuk bisa melihatnya secara kasat mata, itu ya, mengenai. Jadi visi dan misi kita masih panjang jauh. Saya berharap Bung Reza juga membantu kami bagaimana mengingatkan tubuh Kristus bahwa hidup ini seperti 2 sisi mata uang. Kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan dan kita juga menderita bagi Tuhan. Itu ya. Yang kedua, apakah pernah sosialisasi dengan agama lain? Ini yang menjadi catatan saya. Kami melakukan kegiatan-kegiatan bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga, bahkan juga ke depan kami berusaha untuk juga melakukan yang kita sebut dengan bridge building seminar, di mana jembatan supaya khususnya kepada generasi muda, supaya generasi muda itu juga generasi muda dari semua pihak, religion, agama gitu, bisa memiliki wawasan yang terbuka, sehingga bisa menerima perbedaan-perbedaan, sehingga mereka juga bisa menerima pandangan-pandangan dari yang lain. Ini penting juga kita lakukan. Di dalam advokasi kami tidak selalu mengundang para advokat atau lawyer itu yang Kristen mendampingi orang yang dipersekusi. Tapi kami lebih banyak menggunakan mereka yang beragama Kristen, Islam. Untuk apa? Untuk bersama-sama mempertanggungjawabkan konstitusi kita, sebab kita dengan yang lainnya itu tidak berbeda. Kita bukan warga negara kelas 2, kita sama dengan yang lain warga negara kelas 1, dan mereka juga harus menyadari bahwa mereka bukan warga negara kelas 1 lalu yang lain kelas 2, tidak, kita sama-sama. Dan dalam konteks itu kami bekerja sama tentunya dengan mereka-mereka yang memiliki pemahaman yang sama tentunya. Dan ini perjuangan kita bersama tentunya dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu kalau ditanya berapa persen, kita tidak, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa melihat itu dalam bentuk hitung-hitungan persentasi.
tetapi kami bisa melihat itu dalam dampaknya. Bagaimana apa yang kami berikan itu bisa memberi dampak kepada orang, dan itu hanya bisa diketahui ketika mereka menghadapi persekusi. Mari kita lihat apa yang terjadi di Ambon misalnya, apa yang terjadi di Poso misalnya. Banyak kali kami melakukan seminar-seminar sana untuk mereka bisa mulai kembali menata ulang kehidupan, bahwa apapun yang kita hadapi dalam penganiayaan itu, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, meneladani bagaimana Kristus itu dianiaya. Sebab tiada orang atau tidak manusia yang dapat kita teladani, hanya Kristus saja yang kita bisa teladani. Bagaimana dia menghadapi penganiayaan, itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin juga kita menggunakan hak konstitusi kita. Sebab itu juga diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa ketika Rasul Paulus disesat, dia mengatakan, apakah warga negara Roma dapat disesah tanpa pengadilan? Artinya apa? Kita belajar dari Rasul Paulus bahwa dia menggunakan hak konstitusinya, dan kita punya hak konstitusi yang sama dengan orang lain. Saya pikir ini kita perlu harus kumandangkan juga, sehingga kita tidak perlu, mungkin tadi juga ada pertanyaan, apakah apa yang harus kita lakukan dengan situasi ini? Tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut untuk melakukan panggilan kita sebagai orang percaya di Indonesia ini. Dan yang keempat itu pertanyaannya, bagaimana apa itu? Mempraktekkan diri kepada gereja. Coba saya lihat dulu ya, supaya jangan salah. Itu tadi ada yang keempat pertanyaannya. Bagaimanakah cara SALT memperkenalkan lembaga gereja-gereja di daerah yang belum mengenal SALT dan kurang paham teknologi? Pak Reza, sebelum pandemi COVID-19, saya tadi sudah sampaikan, kami tidak melakukan hal yang semacam ini. Karena ini buat kami kurang nyaman. Ya, saya harus sampaikan ini kurang nyaman. Dan oleh sebab itu kami datang kepada memperkenalkan diri kepada gereja-gereja. Biasanya kami punya networking, kami punya jaringan, dan melalui jaringan itu kami terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kami menawarkan diri kepada mereka, kami datang dengan dana dan apa yang kami miliki, gitu ya. Kemudian kami memberikan materi-materi kepada mereka. Walaupun begitu, kadang-kadang kami pun ditolak. Ya, walaupun kami sudah bilang, oke, kami datang dengan dana kami sendiri, kami tidak perlu dijemput, tidak perlu dibayari, kami hanya bawa materi-materi kami juga bawakan buku-buku untuk mereka yang hadir, itu juga banyak ditolak. Puji Tuhan, pandemi 19 ini barangkali membuka mata hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti, memahami bahwa pentingnya kita memahami kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan berbicara tentang persekusi. Sedikit cerita mengenai hal itu. Kenapa saya perlu penekanan ini? Karena seringkali orang sekarang berbicara tentang prosperity dan itu diagung-agungkan, gitu ya. Dalam musim pandemi ini banyak yang kemudian gagal total dalam mengembangkan gerejanya, bahkan kehilangan mata pencariannya. Waktu kami mengadakan sebuah seminar di Pati, seorang hamba Tuhan berdiri ke depan mengaku bersalah dan minta pengampunan dosa di depan banyak orang. Kami tidak meminta itu, tetapi beliau maju ke depan lalu dia berkata begini, selama ini saya salah karena saya mengajarkan kepada jemaat saya untuk menengking semua bentuk-bentuk victims atau penganiayaan atau persekusi karena itu bukan datang dari Tuhan. Tapi ketika saya mengikuti seminar ini, kami kemudian tahu bahwa kadang-kala Tuhan izinkan itu untuk bisa memurnikan iman kita kepada Tuhan. Saya bilang, saya puji Tuhan untuk hal itu. Tetapi sampai sekarang pun ada banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan mempropagandakan itu dalam YouTube mereka, bahwa persekusi itu harus dihindari. Saya kira itu barangkali beberapa poin yang bisa saya sampaikan, tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, Melki Boseke, yang luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Boas atas penjelasannya. Kita semua di sini juga semakin ini ya diperdalam mengenai pelayanan SALT sendiri. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada satu tanggapan ini dari Bapak Joni. Ya, dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, penganiayaan akan terus menyertai gereja sepanjang zaman sampai Dia datang. Bertahanlah, aku segera datang. Yang bertahan akan dikaruniai mahkota. Teman-teman SALT pasti akan menerima mahkota indah. Ya, terima kasih Bapak Joni atas tanggapannya.
Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu kita juga ini ya semakin menipis. Dan saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Zoom oleh Bapak Julius Manulang. Apakah bully dan diskriminasi termasuk persekusi, rohani mental atau psikologi fisik di internal organisasi gereja dan komunitas orang-orang Kristen sendiri? Ya, bully dan diskriminasi karena beda suku, status sosial ekonomi, bodoh versus pintar, cantik versus jelek, perbedaan pendirian tafsiran Alkitab ataupun teologi. Ya, silakan Bapak Melki. Ya, menanggapi ini sebenarnya kami hanya kembali kepada visi di awal di mana menguatkan gereja yang mengalami karena iman, bukan karena sosial ekonomi, bukan karena budaya, bukan karena dia bodoh atau pintar. Tapi kalau dia bodoh pintar, kemudian imannya gara-gara itu dia ditekan, kemudian dia dibully gitu, baik secara fisik maupun psikologi, ya itu kami kategorikan dalam persekusi. Nah, oleh karena itu di bulan November juga kami ada materi tentang persekusi, teologi persecution. Bapak Ibu bisa mengikuti di situ. Tentang mendalam, bagaimana kami mengkategorikan tentang persekusi, mengkategorikan tentang penderitaan, penganiayaan. Sebenarnya di Agustus kemarin ada Dangers of Faith, di situ juga ada. Begitu. Tapi kalau itu sosial, struktur budaya, nah itu sedikit berbeda lagi kasusnya. Ya, terima kasih Bapak Melki. Apakah mungkin ada tambahan dari Bapak Boas? Apa yang disampaikan oleh Pak Melki tadi betul sekali, bahwa berbicara tentang penganiayaan oleh karena iman itu bagian dari pelayanan tentunya ya, pelayanan kami. Tetapi tidak berbicara tentang penganiayaan oleh karena iman itu pun tidak sempit hanya secara fisik tentunya. Jadi juga yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah mental, sosial, ekonomi, gitu ya. Mental, sosial, ekonomi itu menyangkut hampir seluruh kehidupan, sosial, ekonomi. Sosial misalnya itu bullying itu kan termasuk sosial juga ya. Bagaimana orang-orang di sekitar kita memperlakukan kita. Jika itu dilakukan dalam rangka kita orang percaya dan kita menjadi minoritas di tempat itu, kemudian bullying itu terus-terusan dilakukan dengan cara mengejek-ngejek iman kita, itu penganiayaan. Dan ini terjadi bagi anak-anak kita yang ada di tempat-tempat yang sulit, seperti misalnya di Nangro Aceh Darussalam, seperti misalnya di Sumatera Barat, itu terjadi. Nah, dan bagi anak-anak ini, itulah cara bagaimana kita mau menguatkan mereka, bagaimana mereka menghadapi. Dan kami punya program-program untuk itu, bekerja sama dengan guru-guru sekolah minggu tentunya. Karena kami tidak punya kemampuan bahasa anak, jadi kami memperlengkapi guru sekolah minggunya, supaya guru sekolah minggunya memberikan pemahaman yang benar tentang imannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di negara Republik Indonesia ini, sampai saat ini yang salah satu menjadi tuntutan kita mestinya adalah semua sekolah negeri itu, khususnya di tempat-tempat sulit, tidak ada guru sekolah, guru agama Kristennya. Di tempat-tempat sulit ya, tidak di semua tempat. Tetapi umumnya tidak punya. Kalaupun mereka punya, itu bukan guru agama. Guru yang beragama Kristen ditempatkan menjadi pengajar di sana. Dan dia tidak punya latar belakang teologis tentunya. Dan hal semacam ini terjadi. Kami berupaya semaksimal mungkin dalam berbagai aspek untuk bisa memasukkan orang-orang yang siap menjadi guru honorer, tapi selalu juga mendapatkan tantangan hambatan. Dan doakan supaya ini bisa menjadi satu poin. Sebab apa? Kami melihat begini, bangsa ini juga ada oleh karena perjuangan anak-anak Tuhan di dalamnya. Dan bangsa ini akan menghadapi, tadi Melki sempat menyinggung tentang, Pak Melki, tentang demografi. Kita akan masuk pada bonus demografi 2030 sampai 2045. Jika anak-anak muda percaya, orang-orang percaya ini tidak diperlengkapi, tidak dipersiapkan, mereka tidak akan bisa berebut posisi-posisi penting di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami akan masuk ke sana. Karena itu bagian dari concern kami, visi kami. Anak-anak muda harus diperlengkapi dengan takut akan Tuhan, dan mereka harus punya karakter Kristus dalam setiap hidupnya. Dan itu yang menjadi kerinduan kami bisa dikerjakan untuk anak-anak di tempat-tempat yang sulit ini. Bapak Ibu bisa bayangkan,
Anak-anak yang usia 10 tahun yang akan datang, 10 tahun sekarang itu yang akan datang akan menjadi orang-orang generasi-generasi yang akan memegang pimpinan di negara ini. Jadi mereka harus kita siapkan, mereka harus kita pelengkapi, begitu. Jadi itu salah satu hal yang penting kita lihat bersama-sama. Saya kira itu. Jadi berbicara tentang bullying dan segala macam, iya betul. Lalu pertanyaannya tadi sepertinya sekelebat saya lihat itu di pertanyaan chat, bagaimana kita menghadapi bullying? Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian di mana berada, enggak gampang menghadapi bullying itu. Bagaimana kita bisa bertahan, itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kekuatan kita hanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jika hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa bertahan menghadapi segala bullying, menghadapi segala caci maki dan segala macam. Pernahkah Bapak Ibu merasakan? Saya merasakan sendiri karena anak saya berada di sekolah negeri. Itu pertama kali anak saya masuk ke sekolah negeri, lalu kemudian dia didiskriminasi. Dia harus tetap berada di kelas, sekalipun itu pelajaran agama, dan sebenarnya tidak diharuskan berada di kelas. Dan waktu dia berada di kelas, lalu guru yang mengajar agama lain itu menjelek-jelekkan Tuhan Yesus. Bayangkan perasaan anak saya pada waktu itu. Lalu dia pulang, dia menangis, dia lapor kepada saya. Saya bilang saya akan lapor kepada guru. Dan berikutnya saya sampaikan kepada guru kepala sekolahnya untuk hal ini tidak bisa terjadi lagi. Jika hal ini terjadi lagi, maka saya akan saya akan bawa ini ke pimpinan yang lebih tinggi. Akhirnya pada hari berikutnya anak saya keluar dari kelas itu ketika pelajaran agama terjadi. Dia belajar sendiri di ruang perpustakaan, dia belajar baca Alkitab dan seterusnya. Nah, hal itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia itu terjadi. Jadi bicara tentang bully memang gak gampang, tapi jika kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan akan pimpin kita untuk bisa menghadapi bullying itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Boas. Ya, saya juga setuju sekali bahwa generasi sekarang, anak-anak muda memang harus diperlengkapi untuk takut akan Tuhan, supaya nanti bisa menghadapi setiap tekanan terkait dengan iman kepercayaan. Ya, terima kasih Bapak Boas dan Bapak Melki. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya kita ini waktunya sudah jam 12. Ya, jadi saya akan memberi satu kesempatan lagi kepada Bapak Melki untuk memberikan closing statement. Ya, silakan Bapak Melki. Ya, dalam perjalanan sejarah gereja, Bapak Ibu, mulai dari sejak murid-murid ada sampai pada kehidupan tahun 300-an itu, jemaat maupun para pengikut Kristus tidak pernah lepas dari penganiayaan. Tahun 324 khususnya. Karena itu mereka selalu berkumpul, mereka selalu bersatu, mereka selalu menghidupi dan membagikan firman Tuhan itu. Saya rasa ketika tekanan kita semakin tinggi, janganlah tercerai-berai. Tetaplah bersatu, saling menguatkan satu dengan yang lain, karena iman kita tidak bicara tentang diri kita sendiri, tapi iman kita itu bicara tentang kita, komunitas kita, dan juga tentang Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, amin Pak. Ini juga menjadi kekuatan bagi kami, baik di Sabda maupun teman-teman lain ya, di pelayanan masing-masing. Ya, kita memang harus terus menjaga relasi kita dengan Tuhan, supaya di dalam setiap tantangan ataupun kesulitan yang kita alami, kita bisa tetap teguh berdiri di dalam Dia. Ya, terima kasih Bapak Melki, sekali lagi terima kasih Bapak Boas. Ya, juga terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi aktif di dalam sesi Sabda Live hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang masih belum sempat saya sampaikan. Pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan bagaimana cara bergabung dengan Yayasan SALT, bagaimana bergabung dengan komunitas maupun WAG SALT, nanti akan di follow up tersendiri oleh tim SALT. Ya, sekian diskusi kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi mari kita bawa ke dalam doa supaya pelayanan SALT dan juga setiap orang yang mereka layani dapat terus berpegang teguh di dalam Tuhan, semakin dikuatkan dan boleh menjadi dampak bagi masyarakat dan juga negara-negara.